Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mahasiswa pasca sarjana, terkhusus mahasiswa pasca sarjana YAIN Sorong. Alhamdulillah wa syukrilillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kita memasuki pekan kedua perkuliahan kita dalam mata kuliah metodologi penelitian pendidikan agama Islam kepemimpinan transformatif. Setelah pada pekan pertama kita sama-sama ya membahas terkait orientasi perkuliahan, lalu di pekan pertama juga kita membahas terkait capaian pembelajaran, apa yang harus menjadi latihan-latihan kita selama satu semester ini, walaupun saya mengampuhnya sebagai tim teaching dalam 8 pekan. Lalu kemudian di situ juga kita mengidentifikasi seperti apa itu multidisiplin, transdisiplin, interdisiplin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan membahas pada pekan kedua ini terkait dengan metode MAIL, di mana kemudian penelitian-penelitian yang dilakukan, termasuk nanti pada saatnya penelitian tesis yang Anda akan lakukan, itu selalu diawali dari pertanyaan penelitian atau masalah penelitian. Saya akan share slide yang saya akan bahas. Untuk merumuskan masalah penelitian, saya membuatnya menjadi akronim MAIL. Nanti pada slide-slide berikutnya akan saya detailkan. Yang pertama ada masalah, sebagaimana saya kemukakan bahwa masalah adalah menjadi awal penelitian, namun bukan masalah pribadi ataupun masalah yang lain, tetapi yang kita sebut dengan masalah penelitian, di mana kemudian kita melihat bahwa ada masalah yang belum terjawab dari sebuah penelitian. Boleh jadi bukan kita yang akan menjawabnya, boleh jadi orang lain, tetapi kita melihat sebuah masalah. Yang kedua adalah setelah ada masalah, kita lanjutkan dengan pertanyaan penelitian, karena tidak saja masalahnya terlalu besar, tetapi kita perlu melihat satu pertanyaan kecil saja atau satu pertanyaan saja yang kemudian akan kita jawab. Ya, kalaupun kita mau tambahkan boleh jadi 2, tetapi jangan lebih dari 2, sebab masa kita dalam menulis tesis itu sangat terbatas, hanya 1 semester, dan ini tentu perlu diperhatikan. Ya, jangan sampai kemudian justru kita mau menulis ya dengan sangat luas, tetapi masa ataupun waktu yang kita miliki sangat terbatas. Begitu pula soal pendanaan dan literatur. Yang ketiga adalah kegelisahan akademik. Ada kegelisahan akademik yang muncul yang senantiasa perlu kita jawab. Ya, ini tentunya belum terjawab dari penelitian-penelitian yang sudah ada ataupun yang sudah terpublikasi. Di mana kita menemukan masalah penelitian itu? Masalah penelitian itu sendiri dapat kita temukan diantaranya dari 5P. 5P ini adalah paper, person, place, page, dan podium. Yang pertama adalah masalah penelitian kita temukan melalui artikel-artikel, makalah, tabloid, majalah. Ya, dari situ kemudian ini bisa ditindaklanjuti menjadi sebuah penelitian. Yang kedua adalah person, pengalaman pribadi kita atau pengalaman pribadi orang lain boleh menjadi awal bagaimana kita menemukan masalah penelitian. Yang ketiga adalah place, tempat, kita berkunjung ke satu tempat ataupun kemudian kita mengamati sebuah tempat, atau dalam bahasa media sosialnya hari ini adalah piknik jauh-jauh. Jadi ketika
kita tidak menemukan masalah penelitian, maka kita perlu piknik jauh-jauh supaya kemudian bisa menemukan masalah penelitian. Yang keempat adalah page, di mana kemudian kita bisa mendapatkan informasi melalui akun media sosial, ya seperti Facebook, Twitter maupun Instagram, dengan mengikuti, dengan scrolling ini, ya dengan kepoin apa yang ditulis oleh teman-teman kita atau networking kita di media sosial, kita bisa menemukannya. Dan yang terakhir adalah podium, ya kita menjadi peserta atau kita justru menjadi bagian dari pembicaraan itu atau bahkan mimbar kuliah boleh jadi adalah awal dari menemukan sebuah masalah. Bagaimana kemudian merumuskan masalah itu sendiri? Saya menyebutnya dengan metode Mile. Ya, metode Mile ini adalah kita mulai dari mengamati fenomena, ya kemudian yang kedua adalah menganalisis konteksnya, kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi masalahnya, yang terakhir adalah mengkonfirmasi dengan literatur. Jadi M, A, I, dan L ini perlu kita lakukan secara berurutan. Yang pertama adalah kita tentu melihat sebuah fenomena, sebuah realitas ataupun fakta, tetapi bukan imajinasi. Dan masalah penelitian ataupun fenomena tidak harus selalu merupakan relasi antara X dan Y ataupun pengaruh. Ya, sehingga kemudian fenomena ini kita lihat saja dulu, tetapi kemudian fenomena yang sepenuhnya adalah realitas bukan imajinasi. Dalam satu usulan proposal tesis, saya menolak usulan itu. Kenapa? Karena menulis ya pengaruh Lukman Hakim Saifuddin terhadap penyuluh di Kabupaten Sorong Selatan. Tentu ada hubungannya, tetapi kemudian relasi yang dilihat antara Sorong Selatan dengan kantor Kementerian Agama yang ada di lapangan Banten sana, Menteri Agama tentu adalah relasi yang sangat jauh dan boleh jadi tidak berhubungan secara langsung. Maka kemudian inilah bukan sebuah fakta yang dapat kita teliti. Jadi kita mulai dari sebuah realitas atau sebuah fakta yang terjadi. Yang kedua adalah kita menganalisis dalam konteks keilmuan, karena sebuah masalah atau sebuah realitas tidak berdiri sendiri, tetapi terhubung dengan realitas-realitas yang lain. Dan di sini juga ada lokus ataupun tempat yang akan menjadi konteksnya, dan di sini juga kita perlu melihatnya sebagai sebuah piramida keilmuan. Kalau kemudian kita lihat contoh tadi ada fenomena pembelajaran bahasa di Gontor, lalu kemudian kita analisis bahwa pembelajaran bahasa tidak saja dalam bahasa Arab, tetapi juga bahasa Inggris di Gontor, maka ini tentu terkait dengan aspek-aspek yang lain, ya aspek metode, boleh jadi aspek kelembagaan, boleh jadi adalah aspek kurikulum, atau bahkan paradigma keilmuan atau kepemimpinan itu sendiri. Jadi banyak aspek-aspek yang kita bisa lihat, sehingga kita bisa melihatnya sebagai sebuah piramida keilmuan. Yang ketiga adalah kita mengidentifikasi masalah. Ya, jadi di sini mulai ada pertanyaan penelitian yang kita buat sebagai senarai atau daftar. Lalu ada pertanyaan-pertanyaan yang berulang di sini kita kemukakan. Lalu lagi-lagi saya kemukakan tidak harus ada relasi antara satu faktor dengan faktor yang lain, tetapi kemudian boleh jadi adalah satu pertanyaan yang berdiri sendiri. Dan dalam identifikasi masalah di sini juga adalah adanya pertanyaan yang terakhir atau latest questions atau pertanyaan yang mutakhir. Jangan sampai kemudian pertanyaan-pertanyaan kita itu justru sudah ada jawabannya, dan inilah pentingnya langkah yang keempat kita lakukan, di mana kemudian kita melakukan konfirmasi literatur, di mana kemudian ada previous publication, publikasi-publikasi yang sudah ada sebelumnya, ada temuan-temuan sebelumnya, dan disinilah pentingnya kita kemudian melakukan knowledge maps, bukan melakukan, tetapi kemudian melihat knowledge maps. Ada satu website yang beralamat knowledge maps, kita melihat di situ apa saja yang
sudah diteliti, apa saja yang sudah terpublikasi, apa saja yang pernah dipublikasi oleh orang lain. Dan ini penjelasan lebih detail, ini hanya mengantar penjelasan ini. Ada dua, paling tidak penjelasan lebih detail bisa Anda lihat di sini, ada di slide video ini. Di situ kemudian kesempatan bagi Anda untuk mengelaborasi lebih jauh, dan saya juga akan cantumkan dalam bagian komen video ini, sehingga Anda punya kesempatan untuk kemudian membaca lebih detail apa yang saya kemukakan, karena pada video ini hanya mengantar secara singkat, dan ini adalah menjadi awal bagi pekan kedua kita. Bapak Ibu saudara-saudari, demikian bagian pertama pekan kedua kita. Sekali lagi tentu kita bersyukur atas nikmat kesehatan yang Allah berikan. Kesyukuran ini perlu ditunjukkan dengan capaian pembelajaran yang Anda lakukan. Anda kemudian harus menuliskan di project Research Gate kita, bukan menuliskan, mengunggah di Research Gate kita, supaya kemudian menjadi satu unjuk kerja hasil pembelajaran. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.